Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pembahasan kita kali ini mengambil tema: apakah dosa seseorang bisa dilimpahkan kepada orang lain? Kita sering mendengar kalimat-kalimat yang bernada seperti itu. Misalnya, ketika ada anak yang tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tuanya lah yang disalahkan. Dan dikatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dosa anak yang meninggalkan sholat itu akan ikut ditanggung oleh orang tuanya. Begitu juga misalnya, ada seorang istri yang tidak mau memakai jilbab, maka dosa istri itu akan ditanggungkan pula kepada suaminya, dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena Allah tidak pernah mengajarkan demikian. Bahkan Allah dengan tegas menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak bisa ditanggungkan kepada orang lain, sekalipun orang itu adalah kerabatnya sendiri. Setidaknya 5 kali Allah menjelaskan hal tersebut dalam ayat-ayat berikut ini, yaitu 1. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-15. Kemudian kedua, surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 64. Ketiga, surat Fatir, surat ke-35 ayat 18. 4. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 7. 5. Surat An-Najm, surat ke-53, ayat 38 sampai 41. Mari kita lihat satu persatu ayat-ayat di atas. Dimulai dari surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Sadaqallahul Azim. Artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri pula. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Tidak dibebankannya dosa seseorang kepada orang lain, dijelaskan dengan tegas pada ayat di atas, bahwa setiap perbuatan baik yang sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya balasannya atau pahalanya untuk dirinya sendiri. Artinya bukan untuk orang lain. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang tersesat, maka kesesatan itu membuahkan dosa untuk dirinya sendiri pula, tidak untuk orang lain. Pernyataan itu juga dipertegas pada ayat-ayat berikut ini, yaitu pada surat An-Najm, surat ke-53, ayat 38 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala taziru waziratu wizra ukhra wa anna laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yara Summa yujzahul jaza'al awfa. Artinya, seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dipertegas lagi dalam surat Fatir,
surat ke-35 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه wa ilallahil masir. Artinya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Fa in tashkuru yardahu lakum. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Shadaqallahul Azim. Artinya, jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Dijelaskan lagi dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul Azim. Artinya, katakanlah, apakah aku patut mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Dan akan diberitahukannya kepada kamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Tetapi menjaga diri dan keluarga, supaya terhindar dari siksa neraka, adalah kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Karena Allah sudah memerintahkan hal itu dalam surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat 6, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintah menjaga diri dan keluarga itu harus dikerjakan dengan sabar dan terus-menerus sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah, karena Allah telah memerintahkannya. Adapun hasilnya tergantung kepada anak istri yang menerimanya, dan bukanlah tanggung jawab orang-orang menyampaikannya, karena memberi petunjuk kepada seseorang adalah hak Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Adapun petunjuk itu akan didapatkan seseorang jika ia menginginkannya dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menempuh jalan Allah, dan tidak akan diberikan petunjuk itu kepada seseorang kalau ia tidak menginginkannya. Allah menjelaskan dalam surah Al-Ankabut, surat ke-29, ayat ke-69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang berjihad, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami itu. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka jelaslah bahwa beriman ataupun tidak beriman, mau atau tidak mau seseorang mengikuti petunjuk Allah tergantung dari individu yang bersangkutan. Sedangkan orang lain yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah ataupun mendidiknya, baik dari kalangan keluarga sendiri atau orang lain, adalah bagian dari cara Allah menawarkan petunjuk itu kepada seseorang itu, agar ia tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban di akhirat nanti. Allah menjelaskan dalam surat Fussilat, surat ke-41, ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk atau wilayah bumi, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kemudian dipertegas lagi dengan surat Fatir, surat ke-35, ayat ke-37. Di sini Allah menceritakan kata-kata penyesalan dari orang-orang kafir
yang sudah masuk ke dalam neraka karena dia tidak mau patuh kepada Allah. Padahal Allah telah memberinya waktu yang cukup di dunia untuk berfikir, jika ia mau berfikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir fazuqu fama lizzalimina min nasir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun." Demikianlah ayat-ayat Allah dengan tegas menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak akan ditanggungan kepada orang lain, karena masing-masing orang sudah diberi jatah waktu yang cukup untuk berfikir, telah diberikan hati untuk menimbang, dan telah ditawarkan petunjuk yang benar. Namun, karena kezalimannya sendirilah, akhirnya ia bergelimang dalam dosa. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat demikian, dan semoga Allah menambahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya agar kita tidak termasuk orang-orang yang sesat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Sang Pemilik kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.